Sampang apa sampang, berani datang ke sini, aku akan membuatmu lenyap dari tempat ini. Aku akan memotongmu sampai ibumu sendiri tidak mengenalimu. Siapa yang berani bicara? Kamu siapa? Kamu sok jago? Coba sok jago. Berlagak jago di depanku, serang. Sayang. Geng naga hitam, hahaha. Tanpa Ye Qinlong, kamu bukan apa-apa. Cepat serahkan dermaga itu, sayang. Hah? Kamu cari mati? Aku akan mengabulkannya. Bunuh aku. Saudara, beri aku muka. Muka, kamu cuma satpam busuk, pantas? Ya, berhenti. Aduh, KKB besar. Naga sampah. Kakak naga, kami buta. Aku tidak tahu kalau Anda kembali, kami akan pergi sekarang. Cepat pergi, pergi, pergi. HMPH. Kakak naga, posisi ketua kosong selama 15 tahun. Kami selalu menunggu Anda kembali, geng naga hitam. Geng naga hitam tidak bisa tanpa Anda. Kakak naga, silakan kembali. Siapa dia? Bahkan Anda harus hormat. ITU Ye Qinlong. Orang yang kekuasaannya meliputi dunia politik dan bisnis. Dulu pernah menguasai Hong Kong. Bos besar Ye Qinlong, sayang. Katanya orang besar ini sudah mati? Kenapa hari ini dia kembali? Cepat beritahu bos, pergi. Hari istriku meninggal, aku bersumpah, mulai saat itu. Sisa hidupku hanya untuk melindungi putriku satu-satunya. Jangan cari aku lagi, aku tidak ingin membuat putriku takut padaku. Tahu aku punya masa lalu seperti ini. Kakak naga. Selamat ulang tahun, Qian. Terima kasih. Hari ini aku memanggil kalian. Karena di hari ulang tahunku yang ke-18 ini, aku ingin memperkenalkan seorang. Qian, jangan-jangan kamu pacaran? Mau umumkan? Iya, cepat katakan, buat penasaran. Bukan pacar, ini ayahku. Meski tidak banyak waktu untukku, tapi dia melakukan yang terbaik. Memberiku hidup terbaik di hatiku. Dia adalah ayah terbaik di dunia. Dia ingat. Qian. Maaf, Kenapa baru datang? aku terlambat. Aduh. Qian, ini uang sekolah 10.000. Kamu simpan baik-baik. Tahu, ribet banget. Aku sangka Qian terlihat menjauhiku. Tapi sebenarnya dia masih menganggapku sebagai ayah. Dia bisa melihat usahaku. Dia sudah memberiku terlalu banyak. Hari ini, aku ingin memperkenalkan orang yang paling kuhormati dan kusyukuri. Ayah angkatku, Paman Sao. Aku tunjukkan. Ayah angkatku, dia bukan orang sembarangan di Haicheng. Dia adalah Taipan Property, bos Zhao Kunzhao. Astaga, dia bahkan menjadikanmu anak angkat. Mulai sekarang hidupmu hanya akan bahagia. Meski hari ini dia tidak bisa menemaniku. Tapi dia memberiku sebuah kalung. Ini kalung berlian Harry Winston. Wow, kalung ini harganya minimal 1 juta. Hebat sekali, Qian. Kamu bukan lagi anak tanpa ayah. Kamu bukan lagi anak yatim. Qian. Siapa? Ayah angkat? Anak yatim? Apa yang terjadi? Siapa orang ini? Ayah angkatku khawatir aku tidak ada yang merawat. Jadi dia mereka membantu. Oh. Aku akan bicara dengan pembantu. Aku juga tidak tahu. Aku sudah bilang, jangan pulang malam ini. Cepat pergi. Hari ini ulang tahunmu, mana mungkin ayah tidak pulang? Kenapa bilang ayah adalah pembantu? Lalu bagaimana? Kamu pikir punya ayah yang jadi satpam itu membanggakan? Atau kamu ingin mereka melihatku? Qian, pekerjaan tidak ada yang hina. Selama menghasilkan uang dengan jujur, tidak ada yang memalukan. Diam. Sepertinya mereka ada urusan, lebih baik kita pulang dulu. Baiklah. Qian, kalian ada urusan. Kita pulang dulu. Oh, baiklah. Lain kali kita ngobrol lagi, jangan sampai salah paham. Sampai jumpa, Qian.
Kian, apa maksudnya ayah angkat? Karena kamu tidak layak menjadi ayahku. Jadi aku mengakui Paman Sao sebagai ayah angkat. Kian, jangan bercanda dengan ayah. Siapa yang bercanda? Kian. Orang tua teman-temanku penghasilannya puluhan juta per bulan. Kamu? Cuma 4.000 sebulan. Aku malu mengatakannya. Kau tahu tidak bagaimana aku menghadapi teman-temanku? Siswa seharusnya berlomba dalam pelajaran, bukan latar belakang keluarga. Lagi pula uang sekolah dan uang saku yang kau minta. Apa ada yang tidak kuberikan? Uang recehmu itu buat apa? Kau lihat tas merek mahal ini? Satu tas harganya puluhan juta. Berapa bulan gajimu untuk beli ini? Tas puluhan juta? Dapat uang dari mana? Ayah angkatku yang beliin. Ayah angkat. Benar, ayah angkat Kian adalah Sao Kun. Bos Sao, orang terpandang di Hong Kong. Didukung oleh kakak Hei Longbang. Bisa dibandingkan dengan satpam kres seperti kamu? Dengar baik-baik, mulai sekarang. Aku akan pindah tinggal dengan ayah angkatku. Jangan hubungi aku lagi. Anggap saja kita tidak pernah kenal. Kian, maksudmu apa? Aku bilang mau pindah tinggal dengan ayah angkatku. Aku tidak mau tinggal dengan orang lemah seperti kamu. Kian, apa maksudmu? Apa ada yang kurang dari ayah? Katakan padaku. Selain jaga pintu sekolah dan urus rumah tangga. Kasih uang saku yang tidak cukup. Apalagi yang bisa kau lakukan? Aku ingin hidup seperti selebriti. Tinggal di rumah mewah, naik mobil sport, kamu sanggup beli? Kalau mau itu semua, bilang saja, ayah bisa berikan. Sudahlah, kamu cuma satpam sekolah. Tidak membuatku malu saja sudah bagus, apalagi belikan ini. Dibandingkan dengan Bos Hao. Kau bahkan tidak sebanding dengan tanah di sepatunya. Jadi selama ini kau merasa malu punya ayah seperti aku. Pantas saja. Aku bawakan sup ayam tidak diminum. Waktu aku di rumah sakit tidak dijenguk. Yah Kian. Aduh, Kian, ayah hari ini pulang dari rumah sakit. Kapan kau jemput? aku sibuk tidak bisa. Kian, waktu kecil tidak seperti ini. Sekarang kau jadi materialistis begini? Pada saat seperti ini, uang adalah segalanya, benar kan? Lihatlah, geng terbesar di kota pelabuhan kita, Kakak Long. Meskipun dia anggota geng, tapi dia punya kekuatan. Berapa banyak penggemar di kota pelabuhan, itu baru namanya sukses. Itu baru namanya berhasil, dibandingkan dengan kita, bedanya jauh sekali. Ye Kian. Uang bukan segalanya, nilai-nilaimu salah. Bagaimana bisa di usiamu yang masih muda? Sudah mengagumi orang-orang geng seperti itu? Diam kau. Sampah masyarakat sepertimu. Tidak punya hak untuk mendidikku. Dan sekarang aku memakai nama keluarga ayah angkatku, Zhao Kian. Jangan asal panggil. Kian, apa yang kau katakan? Dasar tidak berguna. Jangan panggil aku dengan nama kecilku. Kurasa ibuku bukan meninggal. Tapi karena kau tidak punya kemampuan, dia pergi. Istri. Suami harus jaga baik-baik. Putri kita. Istri. Aku tahu, aku berjanji padamu, istri. Kau memukulku. Dengarkan aku, Kian. Jangan keterlaluan. Kalau bukan karena Kian masih ingat masa lalu. Sudah kubuat ayah angkat itu menghajar kau, penjaga kampret. Jangan sok baik. Ini urusan keluarga kami, kau tidak berhak ikut campur. Kau yang tidak berhak ikut bicara. Ye Qinlong, aku beritahu kau. Mulai sekarang kita jangan berhubungan lagi. Aku akan pergi hidup mewah bersama ayah angkatku. Ini salahku, aku terlalu memanjakanmu. Sampai kau jadi seperti ini. Baik, saatnya kau pergi merantau. Aku janji aku akan pergi. Tapi sebelum itu, biarkan aku mengantarmu masuk universitas. Itu tanggung jawabku sebagai ayah. Mengantarku ke universitas? Ye Qinlong, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau hanya tahu, aku punya ayah angkat yang berkuasa. Lalu kau ingin menempel seperti parasit. Ingin ikut menikmati kemewahan Bos Hao? Parasit. Kau telah menghancurkan paruh pertama hidupku. Melahirkanku di keluarga miskin seperti ini. Sekarang kau ingin menghancurkan paruh kedua hidupku? Mimpi. Kalau tidak mampu membesarkan, jangan punya anak. Aku tidak akan kuliah. Apa maksudmu? Bukan buat cari uang, buat apa sekolah? Sugar Daddy udah kasih tahu aku.
Peran utama film baru sutradara Liu udah ditentuin buat aku. Lulus SMA langsung terjun ke dunia hiburan, jadi artis. Iya, jadi jangan ganggu mimpi Kian-Kian jadi artis. Kian-Kian, kamu mau jadi artis? Mau beli apa? Papa bisa penuhi. Gak mau dengar omong kosongmu lagi. Jaki, kita pergi. Kian, Minggir. Kian. Lauhu. Bantu aku cari info seseorang. Waktu itu kamu bilang ke Bos Zhao, kamu yatim piatu, hidup sebatang kara. Makanya Bos Zhao khusus ngasih perhatian ke kamu. Tapi sekarang semua teman-teman udah pada tahu. Gimana nih? Aku sekarang telepon sugar daddy aku. Aku mau ngaku. Oh gitu, jadi mau diangkat jadi anak angkat ya. Utamanya tertarik sama kecerdasanmu, tenang aja. Janji buat kamu jadi pemeran utama pasti gak bakal berubah. Beneran sugar daddy? Kamu baik banget. Pasti dong, anak pintar dan baik hati kayak kamu. Layak dapat kesempatan lebih baik, besok temenin aku ketemu sutradara Liu ya. Iya sugar daddy. Aku bakal tunjukin yang terbaik. Kak Kun, sejak kapan jadi dermawan? Sampai ngangkat anak angkat, kamu gak tahu kan? Cewek polos kayak gini, harga hasilnya paling oke. Muda cantik gampang dikendaliin, mainan yang asik. Emang jago si Kak Kun, tapi kan papanya galak. Cuma satpam kampungan. Sekali injak langsung mati. Jangan-jangan ada orang miskin kurang ajar berani nantangin. Aku mau pulang bawa barang dulu. Oke, setelah lepas dari si papa sampah itu. Jangan lupakan aku ya setelah hidup enak. Pasti dong. Dadah. Kian-Kian, Zhao Kun itu bukan orang baik. Jangan dekat-dekat sama dia. Kamu tuh yang kelihatan jahat. Kamu cuma iri sugar daddy, aku bisa kasih aku peran utama. Lebih mending dari kamu si pecundang. Perlu segitunya? Kian-Kian. Aku udah dewasa, gak usah ikut campur. Kian-Kian dengerin papa dulu. Kian-Kian, kamu mau peran utama itu? Papa bisa bantu kamu. Kamu bantu aku? Pakai apa? Modal. Teman sampah yang sama-sama dari lapisan bawah masyarakat? Dah. Kian. Aduh. Kian. Akhirnya bisa keluar dari rumah ini. Besok aku akan ketemu sutradara Liu yang sudah jadi bintang besar. Ini lokasi syuting? Bisa gak aku main sebagai pemeran utama wanita? Santai, aku duluan ke sutradara buat salam-salam. Kamu tunggu di sini dulu. Hei Long punya anak yang ingin jadi aktor. Bisa diatur ga? Nanti aku kirim datanya. Ok. Pak Liu, ada cewek di sini. Kayaknya cocok banget buat peran utama wanita di film Bapak. Mau lihat? Peran utama udah diambil orang penting. Cuma bisa jadi figuran. Ini aja masih nggak puas? Film gue produksi besar loh. Dapat peran aja udah untung. Mau apa enggak? Mau. Aku panggil dia ya. Cian. Cepetan sini salam ke Pak Liu. Anda Nona Ye Kian ya? Peran wanita di film saya, seolah-olah dibuat khusus untukmu. Aku? Tentu dong, lihat bakatnya bagus banget. Ditambah didampingi kakak senior berpengalaman. Aku langsung atur ya. Udah. Papa angkat makasih ya. Aku tahu pasti dia ngasih muka ke elu. Baru nerima aku masuk grup. Kalau enggak, aku yang baru pemula tanpa pengalaman. Enggak bakal diterima masuk grup. Makasih, Papa angkat. Sebenarnya. Nggak mungkin. Jangan-jangan Pak Liu lihat hadiah yang dulu. Aku kasih banyak, baru setuju. Kian, kan udah Papa bilang. Apapun yang kamu mau, Papa angkat bisa penuhi. Nanti malam ke rumah Papa, kita rayain. Oke. Papa, rumah lo ada kolam renang juga. Jauh lebih mewah dari rumahku. Cuma tempat tinggal biasa aja. Kalau suka, boleh tinggal kapan aja. Makasih, Papa. WK. Papa, aku balas chat dulu.
Hai. Malam ini, harus bersin si kecil ini. Lo mau apa sih? Lo tahu aku khawatir banget nggak? Jangan repot-repot. Aku lagi makan enak sama sugar daddy-ku nih. Dia baru aja dapatin aku peran utama perempuan. Jauh lebih baik daripada kamu yang cuma bisa omong kosong. Zhao-kun, kamu sekarang di mana? Aku jemput kamu pulang sekarang. Memangnya kalau tahu gimana? Ini kawasan elit Haotian Mansion. Kamu aja gak bisa lewat security. Malas ngomong sama kamu. Kian. Sugar daddy, aku mau bersulang untukmu. Lagi. Sugar daddy, kayaknya aku agak mabuk. Sugar Daddy gendong kamu tidur di kasur. Akhirnya aku berhasil juga hari ini, sayang. Berani-beraninya menyentuh anakku. Yekin Long, kamu ngapain? Yi Qinglong, kamu itu Chan. Ayah kandung yang cuma satpam itu ya? Sugar daddy, aku usia dia sekarang. Masih panggil Sugar Daddy? Kamu tahu nggak dia mau ngapain sama kamu? Yang aku tahu, dia baru aja dapatin aku peran utama. Kamu cuma bikin aku susah. Berani-beraninya mukulin dia. Aku bapakmu. Ya Qinglong. Mengingat kamu ayah kandung Tian. Hari ini kamu berlutut, aku maafin. Kalau enggak, Aku bikin hidupmu sengsara. Kamu nggak layak. Dasar preman. Kamu mau ngapain? Cepat minta maaf sama sugar daddy-ku. Minta maaf? Aku yang besarin kamu 18 tahun. Kamu malah bantu orang lain nakalin bapakmu sendiri. Kamulah orang luar. Perjanjian putus hubungan. Benar. Udah lama aku pengen ninggalin sampah kayak kamu. Aku nggak bakal biarin kamu ganggu masa depanku. Cepat tanda tangan ini. Kamu cuma bisa urus rumah tangga. Kasih dukungan emosional doang. Kamu nggak bisa kasih bantuan materi apa-apa. Kayak sugar daddy-ku. Kasih uang, baik lagi sama aku. Jadi menurutmu 18 tahun ini, aku cuma bisa kasih dukungan emosilan doang? Kian, sekarang kamu udah nggak ada hubungan sama dia. Artinya aku boleh perlakukan dia sesuka hati dong? Benar. Habisin dia. Biar dia kapok. Jangan ganggu aku lagi. Kian. Aku tanya sekali lagi. Kamu yakin mau bantu orang luar menganiaya ayah kandungmu sendiri? Satu-satunya keluarga yang kumiliki adalah ayah angkatku. Si miskin kayak kamu siapa? Aku mengerti. Kian, lupakan saja. Aku takut kamu nanti sakit hati kalau terlalu berat. Siapa yang mau sampah kayak dia? Selama 18 tahun ini, malah mengubah Kian jadi seperti ini. Sayang, aku sudah memanjakan anak kita terlalu jauh. Hei, kalau berani ganggu aku lagi. Habis sudah. Perjanjian putus hubungan yang kamu sebutkan akan kutandatangani. Ya Kian. Masih mau ngomong apa lagi? Mulai hari ini, hubungan ayah anak kita putus, jalani hidupmu sendiri. Kita tidak ada hubungan lagi. Kinglong. Chan tenang, ada ayah angkat di sini. Selamat datang kembali Longgao. Mulai hari ini, Ye Qinglong kembali memimpin kelompok naga hitam. Longgao akhirnya kamu. Ahu, lakukan dua hal ini. Perintah Anda? Kumpulkan semua bukti kejahatan Zhao Kun. Bawa itu dan hancurkan keluarga Zhao. Sayap. Ayah memang terlalu memanjakanmu selama ini. Jalani hidupmu sendiri mulai sekarang. Tapi ayah akan memberimu pelajaran terakhir. Apa yang terlihat belum tentu benar. Masih ada utang pukulan yang belum dilunasi.
Jangan biarkan dia pergi dengan mudah. Kian-kian sudah larut. Malam ini kamu istirahat di sini saja. Ayah angkat masih ada urusan. Ayah angkat, sudah larut mau kemana? Lagi pula, aku tinggal sendirian di rumahmu tidak baik kan? Ah, rumahmu rumahku. Rumah ini kuberikan untukmu. Ini tidak pantas. Bagi ayah angkat, sebuah rumah. Tidak seberapa dibanding putri angkat kesayanganku, tinggallah dengan nyaman. Kekurangan apa bilang saja ke ayah angkat. Terima kasih ayah angkat. Halo Hugo, kamu di mana sekarang? Datang ke kelompok naga hitam. Ada sedikit urusan, Hugo, Anda tidak tahu. Hari ini ketemu orang gila, berani mukul aku. Aku lagi suruh anak buah kerja. Aku dengar. Orang yang kamu cari ada di sini, cepat datang. Zhao Kun si kecil kurang ajar. Berani berulah di depan Long Go, nggak mau hidup lagi? Maaf, Long Chi. Aku nggak nyangka Zhao Kun seberani ini. Pakai kami sebagai tameng, berbuat semaunya. Tenang. Hari ini aku pasti kasih kamu keadilan. Hugo, aku datang. Orang yang kamu bilang mana? Kamu tahu. Dia mukul aku, artinya nggak ngasih muka ke Hugo. Aku orang kamu. Makasih banyak, Hugo. Aduh. Hugo, buka matamu lebar-lebar. Lihat itu siapa. Dia cuma satpam kacangan kan? Itu kakakku. Kakak Mio. Dia bikin kecua Hei Long Bang? Longgo, cepat berlutut. Ah. Longgo, aku nggak tahu itu Anda. Mohon maaf. Jangan marah sama aku. Lalu bagaimana dengan hutang anakku? Aku salah, aku salah. Tapi aku juga dikibulin. Ini Chan-Chan, dia matri. Dia yang nempel sendiri. Bilang ayahnya sampah. Dia mau hidup mewah. Aku juga keblinger. Maksudmu anakku pantas dapat ini? Kamu bisa seenaknya? Berani ganggu anak yang panggil kamu ayah? Masih berani tuduh kian-kian? Ah, enggak. Nyawamu aku simpan dulu. Tapi kalau berani muncul di depan anakku lagi, atau pakai nama Hei Longbang, aku bakal kasih tahu. Apa itu hidup lebih sakit dari mati? Terima kasih Long nggak bunuh aku. Tunggu. Ada APA lagi Longke? Aku mau kamu lakukan satu hal, antar dia sekolah baik-baik. Aku nggak mau dia kayak aku, masuk dunia hitam terlalu cepat. Dan aku nggak mau anakku tahu identitasku. Sayap. Minggir. Longgo, Chan-Chan dia. Kian-kian berubah. Aku terlalu memanjakan dia. Dulu kian-kian kecil nggak kayak gini. Bikin istriku di alam baka nggak tenang. Biarkan dia belajar sendiri. Mungkin setelah merasakan kerasnya dunia, dia akan berubah. Kian-kian, aku sangat iri padamu. Setiap hari bisa pergi kemana saja kamu mau. Benar-benar hidup seperti dewa. Hanya dengan meninggalkan Ye Qinlong, barulah pilihan yang bijak. Ikut ayah angkat, baru bisa hidup seperti orang kelas atas. Ayah angkat, kenapa kamu begini? Ini kenapa? Aduh. Siapa yang berani melakukan ini padamu? Ayah, Ya Qinglong. Apa? Ye Qinlong? Dia berani diam-diam menyakitimu. Aku pasti akan memberimu keadilan. Aduh Nona, jangan cari dia. Ini kesalahan ayah angkat sendiri. Ayah angkat, sebenarnya apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Kian-kian, kita jangan bertemu dulu ya. Ayah angkat akan sibuk dengan proyek di luar negeri. Akan sibuk beberapa waktu, kamu tinggal di rumah ini saja. Ini adalah surat penerimaan dari sekolah elit Jonar. Kamu bawa ini dan belajar yang baik. Tapi kan sebelumnya kamu bilang aku akan jadi pemeran utama wanita? anak kecil, belajar itu yang penting. Nanti masih banyak kesempatan untuk akting. Baiklah. Ayah angkat. Kenapa aku merasa ayah angkat kali ini pulang? Seperti ingin menjauh dariku? Pasti Yi Qinglong. Bicara sesuatu padanya, makanya dia jadi seperti ini. Dia pasti sudah banyak bicara jelek tentangmu. Ye Qinlong ini benar-benar tidak suka melihatku bahagia. Qian, sudah larut, kamu mau pergi kemana? Aku mau cari Ye Qinlong untuk bicara jelas.
Sayang, jika kamu masih ada, Kian-Kian tidak akan jadi seperti ini. Ye, Qinlong. Kamu kenapa pulang? Ye, Qinlong. Kamu kok sempit sekali pikirannya? Sempit? Bukannya aku sudah memperingatkanmu untuk tidak mengganggu ayah angkatku? Kamu malah diam-diam bicara jelek tentangku padanya. Apa maksudmu sebenarnya? Bagaimana bisa ada ayah sepertimu di dunia ini? Tidak tahan melihat anak perempuanmu hidup bahagia? Apakah citraku di matamu begitu buruknya? Ye Kian-Kian, aku ayahmu. Aku lebih peduli padamu daripada siapapun. Kalau begitu, jangan ganggu hidupku. Siapa yang mengizinkanmu mencari ayah angkatku? Sudah lama kukatakan Zhao Kun. Dia bukan orang baik, kamu malah bersamanya. Siapa yang mengizinkanmu memanggil nama ayah angkatku langsung? Kian-Kian, Kumohon, hidupmu sudah hancur. Jangan ganggu hidupku, oke? Kuperingatkan, jangan ikut campur lagi. aku mengerti. Kaklong. Cian dia. Ahu, menurutmu jika kakak iparmu masih ada, apa yang akan dilakukannya? Kakak ipar paling sayang Cian. Tapi dia pasti juga mengerti, tidak akan menyerah sebelum mencoba. Menurutku lebih baik. Biarkan Kian mencoba sendiri di luar. Saat dia dewasa, dia akan mengerti niat baikmu. Kian-Kian, kamu pikir ayah menghancurkan hidupmu, tapi tidak tahu. Ayah sedang menarikmu kembali dari tepi jurang, berharap kamu, di masa sekolahmu nanti, belajar dengan baik. Halo, aku. Halo Kak Long, sudah sampai Yukian? Aku sudah sampai di depan. Aku ingat ini. Bukannya sudah mulai kerja sejak lama? Belakangan ini banyak proyek abal-abal. Kami dari geng Hitam Long selalu menjunjung tinggi prinsipmu. Berbuat baik dan jujur. Bahan yang kami pakai semuanya berkualitas tinggi, jadi waktunya lebih lama. Sudah, tidak usah dibahas lagi, nanti kita bicara lebih lanjut. Ahu, tidak usah, aku langsung saja ke sana. Hei, Paman, kamu tidak apa-apa? Oh, aku tidak apa-apa, terima kasih. Bukankah kamu ayahnya Ye Kian? Iya, aku sering melihatmu mengantarkan makanan untuknya. Bahkan menjemputnya saat hujan deras, kalau bukan keluarga. Siapa yang akan melakukan ini? Bahkan orang asing pun bisa melihat pengorbananku untuknya. Mengapa anak kandungku sendiri tidak melihatnya? Kian-Kian. Kamu datang untuk apa? Kian-Kian, ayah masak sup ayam untukmu, coba cicipi. Kalau teman-temanku lihat aku punya ayah satpam. Malu banget. Hei. Aduh. Kian-Kian. Paman. Ada APA? Tidak apa-apa, teringat beberapa kenangan. Kalau tidak ada masalah, aku akan bekerja dulu. Terima kasih. Long Chi. Gadis kecil itu siapa? Oh, itu Lu Yao, kerja paruh waktu di sini. Kerja paruh waktu? Gadis yang lemah seperti ini. Kamu suruh dia kerja kasar seperti pria? Lu Yao itu, kerja paruh waktu di sini untuk biaya sekolah. Dia dari panti asuhan dekat sini. Kasihan lihatnya, jadi aku biarkan dia kerja di sini. Kalau tidak cocok, aku akan usir dia. Sudahlah, bantu aku ganti baju. Baik. Ayo, gadis kecil. Paman, Haha. kenapa kamu di sini? Bukannya kamu jadi satpam di sekolah? Oh, cuma mau cari tambahan. Haha, ayo minum dulu. Anak ini kasihan sekali. Cuaca agak dingin, jaga kesehatannya. Kalau lelah, istirahat dulu. Baik, aku kerja dulu. Baik, hati-hati ya. Hei, cantik, makan malam bareng yuk. Kakak Niu suka sama kamu. Aku tidak berniat pacaran. Tidak mau? Meremehkan kakak Niu? Aku tidak. Lalu maksudmu apa? Kamu, Aduh, kamu siapa? Hajar dia. Paman. Ayo, cepat pergi. Orang ini tidak bisa kita lawan. Gadis kecil, kamu tidak apa-apa? Terima kasih, Paman. Paman, lenganmu. Pasti terluka saat tadi berkelahi. Ayo, aku bawa kamu ke dokter. Kemarilah ke sini. Baik. Setiap kali aku terluka, Kian-Kian hanya akan menganggapku merepotkan. Tidak pernah peduli seperti ini padaku. Sudah, Paman. Terima kasih. Tidak APA. Aku pergi kerja dulu. Ini terluka. Bukankah tinggal 1 bulan lagi untuk membayar uang sekolah? Kalau aku tidak bekerja,
Aku tidak bisa terus sekolah. Lu Yao. Oh. Kamu mau hidup bersamaku? Paman, maksud Anda APA? Oh, maksudnya kamu tidak punya orang tua. Aku akan jadi ayahmu. Aku akan membiayai sekolahmu, kamu tidak perlu lagi mengangkat batu bata. Tidak perlu khawatir tidak bisa sekolah lagi. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikanmu. Tidak perlu membalas apapun. Ah, aku hanya merasa gadis sebaik kamu. Tidak seharusnya mengangkat batu bata di lokasi konstruksi. Bukankah kamu bilang? Iri pada Kian-Kian punya ayah yang baik. Mulai sekarang kamu juga punya. Tapi bagaimana dengan kakak Kian-Kian? Dia mengakui seorang ayah angkat dan memutuskan hubungan denganku. Kenapa bisa seperti ini? Itu pilihannya, kebetulan aku juga ingin dia berjuang sendiri. Sudahlah, ini ambillah. Kartu sekolah Akademi Bangsawan Joanna. Ah. Tidak bisa, ini terlalu berharga. Ah. Uang sekolah setahun saja puluhan ribu, aku tidak bisa menyanyiakan uangmu. Sudah dibayar, tidak pergi berarti menyanyiakan. Ambillah. Dengarkan aku, simpan baik-baik. Terima kasih. Ayah. Ahahaha. Ayah, sarapan sudah siap. Wah, banyak sekali makanan enak. Hahaha. Ayah, hari ini hari pertamaku sekolah, temani aku ke sekolah ya. Aku pakai baju seperti ini, kamu tidak malu? Jangan ngomong sembarangan, aku selalu ingin punya ayah yang mengantarku sekolah. Kian-Kian tidak pernah mau aku antar sekolah. Takut aku mempermalukannya. Kalau begitu aku yang mengantarmu, haha ayo, cepat makan habiskan lalu pergi hahaha. Hahaha. Harus belajar dengan baik ya, hahaha. Sampai di Yao-Yao. Baik ayah. Kamu juga harus rajin sekolah ya. Ayah, apakah perlu memberitahu kakak Kian-Kian? Tidak perlu, kamu rajin sekolah saja. Baiklah, aku masuk dulu. Ya, pergilah. Kian-Kian, barang ini edisi terbatas kan? Sangat cantik. Biasalah, ayah angkat sebelumnya memberikannya padaku, di rumah masih ada beberapa. Nanti aku berikan beberapa untuk kalian. Sangat iri padamu, cantik dan berbakat. Pasti akan menjadi bintang besar nanti. Jangan lupa lindungi kami ya. Tentu saja. Semuanya diam sebentar. Ini adalah teman kita, Lu Yao, yang direkrut khusus oleh sekolah. Mari kita sambut. Sekarang, bahkan pengemis kotor bisa masuk sekolah kita. Lu Yao, kamu duduk di sebelah Ye Kian-Kian dulu. Tempat kosong itu. Teman-teman, silakan belajar mandiri dulu. Taemin Yi Chen-Chen. Bolehkah aku lewat? Tidak boleh. Tapi tadi guru bilang. Guru bilang apapun, aku setuju belum? Pergi jauh-jauh, sebelumnya di sekolah hanya mengumpulkan sampah. Bahkan pergi ke proyek bangunan, kamu pikir kakak Kian-Kian akan membiarkan orang kotor seperti kamu duduk di sebelahnya? Cepat pergi. Pura-pura kasihan untuk siapa? Bukannya disuruh belajar mandiri? Berisik apa ini? Guru itu. Barusan kamu mengatur tempat duduk untuk Lu Yao. Lu Yao bilang tidak mau duduk di sebelah Ye Kian-Kian. Aku tidak. Tadi di pintu aku dengar jelas. Ye Chen-Chen, kalau kamu masih mengganggu teman seperti ini, aku akan panggil orang tuamu. Lu Yao, kamu duduk di belakang saja. Yang lain, lanjutkan belajar mandiri. Kian-Kian, aku rasa si teh hijau ini sengaja membuatmu malu, kita harus memberinya pelajaran. Tentu saja. Yao-Yao pulang, bagaimana? Sudah terbiasa sekolah? Teman-teman sangat ramah, guru mengajar juga baik. Syukurlah, takut kamu tidak nyaman. Ayah sudah masakan tulang rusuk kesukaanmu. Sebentar lagi dihidangkannya. Ayah sudah cukup lelah. Jangan sampai dia khawatir lagi karena aku. Anak-anak, keluarkan kertas ujian matematika. Kita akan membahasnya sekarang. Lu Yao, mana kertas ujianmu? Pak, aku yakin taruh di tas, tapi hilang. Pak, sepertinya aku melihatnya. Aku baru lihat, ada kertas ujian di tong sampah belakang. Jangan-jangan itu milik Lu Yao? Lu Yao, ini bagaimana?
Pak, aku. Pasti dia nggak nganggap guru. Dia pikir karena nilainya bagus bisa semaunya. Kamu berdiri di belakang kelas, nanti ke ruang guru. Sekarang kita lihat soal pertama. Hah, Long, kamu kok melamun? Lagi pikiran apa? HM, Yao Yao sudah sekolah beberapa waktu. Entah sudah bisa beradaptasi atau belum. Kalau kangen, jenguk saja. Proyek Tianyu. Serahkan padaku. Oke, makasih ya. Hahaha. Wah, ada yang masih berharap dipuji guru. Karena nilainya bagus. Berani melawan Qian. Di sekolah bakal susah nanti. Qian. Gak usah buang waktu sama si kampungan. Ayo makan. Ngapain masih berdiri di situ? HM. Long sekarang beda banget sama dulu. Nggak sekeras dulu. Long sekarang punya keluarga. Hatinya jadi lebih lembut. Long dulu keluar dari dunia hitam. Fokus urus anak, tapi nggak nyangka. Anaknya malah jadi manja. Hah, Maaf ya, tapi makanan murahan. Jatuh ya udah. Ambil uangnya buat pesen online. nggak mau. Ini ayahku yang buat. Dia kerja keras, nggak boleh disia-siakan. Wah, berbakti sekali. Kalau gitu ambil dan makan. Kamu, gimana nih, Kian? Jangan-jangan dia mau ngadu lagi. Nggak apa-apa. Paling-paling panggil orang tua. Dulu aku lihat ayahnya antar pakai motor butut. Pasti nggak punya uang. Tapi apakah ini alasan kalian untuk menindas orang? Ini baru namanya menindas. Hei kampungan, masih berani melawanku sekarang? Aku tidak pernah berpikir untuk melawanmu. Aku hanya ingin berteman denganmu, karena kamu adalah anak ayahku. Siapa di sini yang bikin anak orang kaya? Apalagi Kian, ayahnya, adalah salah satu taipan properti terbesar. Kamu pantas berteman dengannya, hanya karena nilai bagus. Masuk khusus, bisa kenal teman-teman. Lalu mengubah kelasmu? Mimpi di siang bolong. Dengar tidak? Orang-orang di sini tidak menyambutmu. Karena kamu dan kami, jelas bukan dari dunia yang sama. Masih tidak mau mengundurkan diri dengan baik? Tidak bisa, ini hasil kerja keras ayahku untuk menyekolahkanku. Aku tidak bisa mengundurkan diri. Mulutmu ayahmu terus. Siapa sebenarnya ayahmu? Apa lebih hebat dari ayahku Zhao Kun? Ye Kian, apa yang kamu lakukan? Apa? Aku hanya mengajarkan sedikit aturan pada murid baru ini. Dia menaruh barang kotor di mana-mana, sangat mengganggu lingkungan. Guru, aku tidak. Dia yang sengaja menabrakku, dia. Guru, memang dia ingin memeras uang. Ya guru, kami semua melihat, Lu Yao sendiri yang melakukannya. Yi Chen, Lu Yao. Dan kalian beberapa, ikut aku ke kantor. Masalah ini harus melibatkan orang tua. Bagus kalau panggil orang tua, biar ayah angkatku lihat. Orang seperti apa yang diterima di sekolah ini. Ayahku menyumbang 1 gedung untuk sekolah, aku ingin lihat. Bagaimana kepala sekolah Wang menangani hal seperti ini? Taemin, Qian. Tidak perlu melibatkan bos Zhao kan? Ini hanya gesekan kecil antar teman. Gesekan kecil. Sekarang tahu ini gesekan kecil? Guru Li, asalkan kamu bisa bertindak adil. Suruh Lu Yao minta maaf di depanku dan mengundurkan diri. Aku anggap masalah ini selesai. Aku tidak salah, kenapa harus minta maaf? Yang harus minta maaf dia. Masih berani membantah? Berhenti. Coba sentuh dia lagi. Yao Yao, wajahmu kenapa? Ye Qinlong, kenapa kamu di sini? Ayah, aku tidak apa. Orang tua mereka. Anda. Baru saja memutuskan hubungan ayah anak. Langsung mengangkat gadis liar ini sebagai anak angkat? Kalian berdua memang cocok. Ayah dan anak sama-sama brengsek. Aku tanya kamu. Kenapa kamu nakal sama Yao Yao? Nakal? Aku cuma ngajarin satu hal.
Orang kampung yang sok tahu, gak tahu aturan. Dia berani membantah, aku hajar sedikit salah apa? Lagi pula, aku ini anak angkat. Zhao Kun, Taipan Property. Dia cuma anak angkat satpam. Bisa apa dibandingin sama aku? Dia harusnya senang kena pukul sama aku. Ye Kian. Ajaranku belasan tahun buat kamu. Buat sob jagoan, kamu mau punya ayah angkat, urusanmu. Tapi pakai dia buat nakalin anakku? Beraninya dari mana? Bully, lihat ini orang luar. Teriak-teriak di sekolah, ganggu teman. Cepat usir dia keluar. Siswa Ye Kian, perhatikan kata-katamu. Bapak Ye ini, wali murid dari Lu Yao. Dia berhak tahu keadaannya. Kamu berani bicara begitu sama aku? Sekarang juga suruh Ye Qinlong pergi. Atau aku suruh ayah angkatku tarik semua investasi ke sekolah. Siapa yang kamu panggil sama aja. Kelakuanmu keterlaluan. Harus dapat surat permohonan maaf atau kena skors. Jangan, ayah angkatku bakal marah. Yah, udahlah. Skors terlalu berat. Nanti dia kena hukuman. Diam. Urusanmu apa? Pura-pura baik bela aku? Cuma satu kata dariku. Dia langsung datang, manjain aku. Aku cuma gak mau masalahnya jadi besar. Diam kamu. Ye Qinlong. Kamu sengaja cari orang kampung ini jadi anak angkat. Lalu bawa dia ke hadapanku, cuma buat bikin aku kesal, kan? Tapi ku beritahu, trik pura-pura cuek begini. Sama sekali gak mempan sama aku. Sebaiknya kamu cepat tanda tangani surat maafnya. Lalu jangan pernah kontak si imut ini lagi. Atau aku gak pulang buat selamanya. Biar kamu tua sendirian, mati pun gak ada yang urus. Siswa Kian, kok bisa bicara begitu sama Bapak Ye? Kamu tahu dia siapa? Dia cuma satpam bau. Dia berani ngomong. Aku aja malu ngomongin. Kamu. Anak tak terdidik, ayah yang salah. Semua ini terjadi sampai seperti sekarang. Karena aku terlalu memanjakanmu sejak kecil. Sampai-sampai kau bisa berbuat seperti ini pada ayah kandungmu sendiri. Kau boleh tidak mengakuiku. Tapi aku tak bisa membiarkanmu. Kalau kau tak bisa belajar jadi orang, aku akan mengajarimu berulang-ulang. Sampai kau mengerti. Apa? Apa yang kau lakukan? Kalau kau berani membuat si kampungan itu membuatku dikeluarkan, aku tak akan pernah pulang lagi. Lihat kau masih punya akal, aku bisa memaafkanmu dengan berat hati. Dengar baik-baik, kau tahu diri juga. Nanti aku akan menyempatkan pulang sesekali menjengukmu. Sudah, cepat bilang pada guru, katakan kau sudah memaafkanku. Guru Li, tolong keluarkan Ye Kian. Ye Qinlong, sekarang kau bahkan tak mau mendengar kata-kataku, kau tahu tidak? Kau akan membuatku dibenci ayah angkat. Aku benci itu, ini semua untukmu. Lihat dirimu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Masih seperti siswa sekolah? Dan teman-teman sampahmu ini. Kau bergaul dengan mereka terus, apa gunanya? Apa maksudmu? Gagal mendidik anak sendiri. Lalu menyalahkan kami? Setidaknya kami bisa memberi Kian sedikit dukungan emosional, kau. Selain memberinya, latar belakang hina yang tak bisa dihapus seumur hidup. Apalagi yang kau bisa beri. Hanya, semakin tak becus, semakin suka menggurui. Orang lain tak introspeksi diri, brengsek. Kurang ajar. Siapa yang mengizinkan kalian bicara seperti ini pada Tenye? Sudah cukup, Ye Qinlong. Jangan pura-pura di sini, demi kebaikanku. Kau hanya ingin memutus semua jalan mundurku. Membuatku kembali jadi anak manismu. Mimpi. Sekolah ini aku tinggalkan. Kau Cian. Pergi. Yao, kau baik-baik saja? Aku baik, ayah. Kau masuk kelas dulu, biar ayah yang urus di sini. Guru Li, kuharap kejadian seperti ini tak terulang lagi. Mengerti. Tenang saja, Tenye. Lepaskan aku akan lebih hati-hati memperhatikan Yao. HM. Kian, semua yang kulakukan ini demi kebaikanmu. Kenapa kau tidak mengerti? Demi kebaikanku? Beraninya kau bilang begitu. Kau yang bikin aku dikeluarin dari sekolah. Kian. Aku minta sekolah keluarin kamu, cuma mau kamu ganti lingkungan.
Seperti kata pepatah, dekat dengan yang baik jadi baik, dekat dengan yang jahat jadi jahat. Kau tiap hari bergaul sama teman-teman cewek itu. Mau jadi apa kamu nanti? Santai aja. Aku udah pakai semua koneksi dan sumber dayaku dulu. Buat kamu kuliah di universitas terbaik di luar negeri, gratis biaya kuliah lagi. Nanti kalau kamu udah lulus, aku janji gak bakal ikut campur lagi. Kian, kamu ketawa apa? Hah, kira aku anak kecil gitu? Bohongin aku aja. Satpam gajian per bulan berapa sih? Mau ngirim aku sekolah ke luar negeri, apalagi universitas top. Kamu tahu gak, biaya kuliah per bulan berapa? Biaya kuliah gak usah kamu pikir, aku udah atasi kok. Terus kamu tahu gak, kalau mau ke luar negeri, kuliah di universitas paling top, harus punya surat rekomendasi asli dari kepala sekolah SMA asal. Berkat kamu, aku udah dikeluarin. Menurut kamu, kepala sekolah mau kasih surat rekomendasi asli ke murid yang udah dikeluarin? Udah deh, aku gak mau denger. Aku pergi sekarang, gak bakal balik ke rumah ini lagi. Kian. Ye Qinlong, mulai sekarang kita putus hubungan, bukan bapak anak lagi. Jangan cari aku. Ternyata di mata kamu, aku orang kayak gini. Ini. Masuk sini. Ayo Pak Lee. Paki, hari ini salah saya. Anda titipin anak ke sekolah. Saya gak bisa jalankan tugas sebagai guru dengan baik. Ini bukan salah kalian, semua masalah saya sendiri. Oh iya, Pak Ye, ini yang Anda minta. Kepala sekolah suruh saya kasih langsung ke Anda. Kok di sini gak ada tanda tangan? Pak Ye, Anda kan pemegang saham terbesar sekolah kami. Apalagi, 2 siswa yang dikirim ke luar negeri kali ini. Anak Anda sendiri, Mana berani kami lansang. Nulis surat rekomendasi untuk Anda? Anda tulis aja penilaian untuk kedua putri Anda di sini. Saya bawa balik buat cap, Anda tinggal tanda tangan. Sampai di sini dulu hari ini. Guru Lee, tolong biarkan Longge istirahat sebentar. Oh, baiklah. Mulai sekarang kita putus hubungan, bukan lagi ayah dan anak. Kamu juga jangan cari aku lagi. Permaisuriku, aku akan menguasai kecantikanmu. Aduh, sudah. Mari kita bersulang untuk Kak Kian. Hehe. Selamat Kak Kian akhirnya terbebas dari penderitaan. Tidak perlu lagi pergi ke sekolah. Tempat sialan ITU. Bersulang untuk kebebasan. Bersulang. Gelas kedua masih untuk Kak Kian. Selamat untuk Kak Chen. Akhirnya terbebas dari ayah biologis Ye Qinlong itu. Mulai sekarang dunia terbentang luas. Bebas seperti burung terbang. Wah, kering sekali. Kian, sekarang tidak ada yang mengaturmu. Saatnya memikirkan untuk mencari pacar. Dulu Ye Qinlong sangat ketat. Sekarang tidak perlu takut lagi. Iya, Kak Kian kita sangat cantik. Yang menjujar Kak Chen. Bisa mengantre dari sini sampai gerbang sekolah, sekarang akhirnya bebas. Bisa merasakan cinta. Mencari pacar memang penting, tapi sekarang ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Apa itu? Aku mau kuliah di luar negeri. Kian, kamu tidak bercanda kan? Biaya kuliah di luar negeri sangat mahal, dan orang yang mau pergi harus dapat surat rekomendasi dari kepala sekolah. Makanya aku ajak kalian keluar, bantu aku cari ide. Aku harus kuliah di luar negeri, banyak selebriti. Punya pengalaman belajar di luar negeri, aku tidak mau kalah dari mereka. Yang lebih penting, aku ingin membuktikan pada Ye Qinlong, orang tua sialan itu, bahwa tanpa dia, hidupku akan semakin baik. Qian, jika kamu memang serius mau kuliah di luar negeri, aku punya satu cara. Apa caranya? Aku kenal seorang bos di dunia hitam. Katanya dia punya hubungan baik dengan kepala sekolah. Jika kamu bisa meyakinkannya, mungkin bisa dapat surat rekomendasi langsung dari kepala sekolah. Benarkah? Wah, itu bagus sekali. Cepat berikan kontaknya padaku. Ye Qinlong. Kau tunggu saja, aku akan membuatmu tahu. Kehilangan putri sehebat aku akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupmu. Ini adalah grup naga hitam. Wah, megah sekali. Ini baru salah satu bagian dari grup naga hitam.
Ini. Ini adalah Kak Tau. Wah, Cici Rinda lagi ya? Siapa gadis cantik ini? Ah, Kak Tau, ini teman sekelasku. Namanya Yi Chen Chen. Chen Chen, ini Kak Tau. Halo, Kak Tau. Kak Tau, kami datang kali ini untuk meminta bantuanmu. Ah, kupikir apa? Begini saja, di kota Haicheng ini. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Tahu. Siapapun yang mau urus sesuatu harus lewat aku. Kian, kenapa dia datang? Siapa ini? Gaya besar sekali. Aku juga tidak tahu, sebelumnya tidak pernah dengar Kak Tau bicarakan. Ini adalah ketua grup kita. Bukan, direktur grup Naga Hitam. Kak Long, betul. Orang ini legenda. Dulu dengan satu pedang. Menaklukkan separuh Haicheng, mendirikan geng Naga Hitam. Siapa yang tidak memberinya muka, baik dunia hitam maupun putih. Sayangnya kemudian, istri Kak Long terlibat persaingan geng. Meninggal tragis. Dia pun mengundurkan diri dari dunia hitam. Untuk putrinya, dia hidup menyendiri. Sudah 20 tahun berlalu. 20 tahun lalu? Bukankah ibuku meninggal 20 tahun lalu? Jangan-jangan. Halo, Kak Long. Ada APA? Tidak apa-apa, ayo pergi. Ye Qian, oh Ye Qian. Apa yang kau pikirkan? Kau tidak tahu siapa Ye Qinlong? Dia cuma sampah kelas bawah, satpam busuk. Mana mungkin dia direktur grup Naga Hitam yang terhormat? Menghubungkan mereka, tidakkah kau merasa konyol? Sudah, kalau ada urusan, bicara di kantorku saja. Ya, Kak Long, sesuai perintahmu, geng Naga Hitam sudah melepaskan semua bisnis abu-abu dan mengalihkan dana ke industri manufaktur dan industri yang bermanfaat bagi masyarakat. Hanya saja, laporan kuartal ini tidak terlalu bagus. Rugi sedikit tidak masalah. Berbisnis seperti hidup. Ada untung ada rugi. Tapi satu hal yang harus kalian ingat, selama menyangkut narkoba, judi, dan prostitusi. Memeras rakyat dengan pinjaman riba. Setelah terbukti, akan langsung dipecat. Meskipun grup Heilong ini didirikan olehmu sendiri sebagai direktur, tapi kami para saudara juga sudah berjasa untuk grup ini. Berkeringat darah. Sebelum mengambil keputusan. Haruskah kau bertanya dulu pada kami para saudara, direktur? Kau mengubah geng Heilong jadi grup Heilong, berbisnis secara legal. Kami para saudara tidak keberatan, tapi bisnis tetaplah bisnis. Kau tidak bisa senaknya mengorbankan kami para saudara. Benar-benar. Harusnya dengarkan dulu pendapat kami semua. Jayam Simiwa. Kalian berani bicara seperti itu pada Longga? Sudah tidak mau hidup lagi ya? Zhao Dahai. Song Yang. HMPH. Menarik. Aku baru kembali ke grup Heilong beberapa hari. Sudah pada berani muncul satu persatu. Apa kalian pikir karena aku sudah tua, kalian berdua bisa seenaknya menginjak-injakku? Mau bertindas kemana-mana? Longgo, aku tidak bermaksud itu. Longgo. Aku juga tidak bermaksud itu. Lalu apa maksud kalian? Longgo, kami salah. Batuk-batuk. Bersihkan ini. Dengar baik-baik, naga di grup Heilong adalah naga milik Longga. Jangan makan nasi Longga tapi malah ingin memberontak pada Longga. Kalau bukan karena Longgu sudah insyaf. Kalian semua tidak akan bisa keluar dengan kaki sendiri. Pergi. tahu Ge. Soal surat rekomendasinya. Urusan kecil. Kepala sekolah di kampusmu namanya Yobo kan? Dia temanku. Kalau tidak percaya, aku akan telepon dia sekarang, lihat apakah dia angkat atau tidak. Kian, tahu ge di kota kita ini. Orang yang sangat berpengaruh. Urusan kecil seperti ini bagi tahu ge. Bagaikan makan kekang goreng. Terima kasih banyak, tahu Ge. Ngapain terima kasih? Membantu gadis secantik kamu adalah kehormatan bagiku. Kamu? Aku dan dia bukan hubungan seperti yang kamu pikirkan. Dia tidak seperti yang kamu bayangkan. Saya Wu Tao, kalau tidak keberatan bisa memanggilku. Tao Gu, putrimu sedang dalam masalah.
Dengar-dengar ayahmu tidak berguna. Jadi dia datang ke sini untuk ngobrol, cukup cocok juga. Kamu tidak keberatan kan? Tangan. APA. Mau apa? Aku akan maju kamu. Tao Janggon Mara. Sebenarnya kamu mau apa? Kamu masih bertanya mau apa? Tadi tangannya di mana? Luka sekali Yi Chin Long. Tangan tahu jangan di mana ada hubungannya denganmu? Dulu kenapa aku tidak sadar? Kamu begitu perhatian pada Kian Kian. Sekarang hubungan sudah putus, masih pura-pura jadi ayah yang penuh kasih di sini. Maksudmu apa? Benar, hubungan kita sudah putus. Masih mau menggangguku untuk apa? Karena aku adalah ayahmu. Kamu tidak pantas jadi ayahku, kalau bukan karena kamu. Aku perlu merendahkan diri dan meminta orang lain hanya untuk bisa kuliah di luar negeri? Orang tua lain sudah mempersiapkan jalan untuk anaknya. Dari awal, apa yang kamu lakukan? Tidak bisa melakukan apa-apa, sudah cukup buruk. Hanya bisa bicara besar dan bohong untuk mendidikku. Tidak takut mendidikku jadi pecundang sepertimu? Cian, ngobrol apa lagi dengan orang seperti dia? Dia cuma ayah biologis, ada apa yang hebat? Masih berdiri di sini buat apa? Cepat pergi. Mudah-mudahan pergi. Ini adalah grup Hei Long. Berani menggangguku tahu, pikir bisa pergi dengan mudah? Suja dan minta maaf. Haha, menarik di grup Heilong ini. Masih ada yang berani bicara begitu padaku. Maksudmu aku harus sujud padamu? Betul. Yekin Long, ini tahu jangan kasih kesempatan. Jangan tidak tahu diuntung. Aku tidak butuh kesempatan dari siapapun. Besar sekali mulutmu, kamu tahu tidak? Di belakangku berdiri siapa? Aku tidak tertarik. Bosku adalah Song Yang dan Zhao Dahai dari Departemen Hubungan. Kalian berdua berani bertindak semena-mena di atas kepalaku. Di dunia persilatan dijuluki pembantai hantu. Kamu tertawa apa? Aku tertawa dengan dua orang yang kamu sebut tadi. Baru saja kuhajar habis-habisan. APA. Tahu ge, jangan dengarkan dia yang suka membual. Dia ini suka ngomong gak jelas. Dia cuma satpam kampungan. Yekin Long, aku mau bilang apa lagi tentang kamu? Ini grup hitam naga. Kamu ngomong sembarangan di sini. Kamu nggak takut dipukuli orang? Kian, bisakah kamu percaya aku sekali saja? Percaya kamu? Kenapa kamu nggak bilang kamu ketua grup hitam naga? Atau jangan-jangan kamu itu Long yang legendaris? Betul. Aku memang. WK, jangan cari perhatian di sini. Yekin Long, kamu yang imut ini. Seumur hidup nggak bakal jadi Long ge. Berani-beraninya kamu pura-pura jadi bos kami di grup hitam naga. Percaya nggak, aku sekarang bakal panggil orang. Hajar kamu si miskin ini. Dengar nggak? Cepat minta maaf. Atau tahu gue bakal babat kamu si miskin ini. Salam Long Chi. Apa kamu beneran Longge dari grup hitam naga? Sekarang kamu percaya kan? Nggak mungkin, dulu waktu kecil kamu latihan bela diri di halaman. Memang kuat, tapi kalau kamu beneran Longga, kenapa kamu rela 20 tahun jadi satpam biasa? Karena aku janji sama ibumu. Supaya kamu jauh dari konflik, hidup biasa aja. Maksud kamu jadi satpam demi aku? Rela ninggalin kejayaan yang seharusnya jadi milikmu. Salam Long Chi. Sudah berapa kali aku bilang? Sekarang panggil aku manajer aja. Di perusahaan kita cuma ada satu Longge, dia yang paling top. Engerti? Puper. Tadi itu siapa ya? Oh itu manajer dari divisi penjualan, namanya ada kata naga. Orang-orang suka panggil dia Longgo. Kalau dia, Kayaknya cuma satpam biasa. makasih ya. Dengar nggak Yekin Long? Orang biasa aja. Tahu kamu cuma satpam kampungan, masih mau ngomong apa? Yekin Long, kamu menjijikan. Selain keras kepala, kamu bisa apa? Kian, ayo pergi. Nggak ada gunanya ngomong sama orang kayak gini. Bikin enek. Kamu tunggu aja, urusan kita belum selesai. Kau tidak pantas jadi ayahku. Kalau bukan karena kau. Aku tidak perlu merendahkan diri dan meminta orang lain hanya untuk bisa kuliah di luar negeri. Arhu. Waktu itu aku suruh kamu kasih surat rekomendasi itu ke wali kelas. Sudah kamu kasih belum? Sudah, aku bahkan antar bully sampai ke sekolah. Ada apa, Longga?
Longgo, Longgo. Ah, tidak ada hal lain. Longgo, kamu ada waktu sekarang? Kalau ada, Bisa datang ke parkiran bawah tanah? Apa? Nanti sampai sana baru bicara. Long Chi. Ayo naik, hahaha. Ada apa sih? Misterius banget. Longgo, sekarang kamu sudah kembali ke grup Heilong. Sebagai direktur grup bernilai miliaran, harus punya kendaraan pribadi dong. Mobil bagus itu, sama seperti wajah kedua seorang pria. Erhu juga ada benarnya. Meski bukan untuk diri sendiri. Untuk Yao Yao juga harus ganti mobil. Lagi pula nanti kalau jemput dia pulang sekolah. Naik motor listrik terus juga tidak nyaman. Baiklah. Ayo pergi. Ayo, berangkat. Wajah. Songge, Sauge, kalian ini apa? Ini dua orang mau apa? Kelihatannya masih pelajar. Mereka mau minta bantuan grup Heilong untuk urusan tertentu. Jadi, aku bawa mereka ke sini. Cepat panggil yang sopan. Halo Direktur Song, halo Songge. Halo Bos Hao, halo Sauge. Wu Tao, jangan pikir aku tidak tahu. Niat burukmu. Mau memanfaatkan urusan ini untuk mempermainkan perempuan? Longgo sudah bilang. Siapa yang berani melakukan hal seperti ini akan dihukum. Wajah. Aku dan Sauge ini contohnya. Ini semua pukulan Longga. Kalau tidak, siapa di grup Heilong yang berani sentuh kami? Lagi-lagi Longga. Tidak bisa, harus tanya. Longga ini sebenarnya siapa sih? Sauge. Aku mau tanya, 20 tahun yang lalu. Apakah Longga benar-benar meninggalkan dunia hitam karena istri dan anaknya? Benar, 20 tahun yang lalu Longga keluar dari geng karena anaknya. Baru-baru ini, sepertinya anaknya mengalami kesulitan. Jadi dia kembali memimpin geng lagi. Ternyata demi anaknya, dia rela melepaskan posisi bos. Orang ini benar-benar. Siapa nama Silong itu? Aku cuma tahu dia Margaye. Margaye. Kenapa nggak bilang aja kamu ini direktur grup Hitam Naga? Silong yang legendaris itu? Betul. Aku memang dia. Ayahku ternyata benar-benar direktur grup Hitam Naga. Bos Song, Zhao. Ini mobil Maybach edisi terbatas baru yang dibeli perusahaan. Tolong dicek tagihannya. Ngapain beli Maybach? Itu dibeli Huge untuk direktur. Oh, dibeli untuk direktur ya. Huge emang selalu bisa diandalkan. Longge baru aja pergi beli mobil. Yekin Long tadi masih di depan lift. Jadi dia pasti bukan Longge. Kamu kebanyakan mikir, gimana mungkin aku menganggap Ye Qinlong itu direktur? Udah gak apa-apa kan? Kalau udah, keluar aja. Sapeten. Tahu gak, tolongin aku dong. Hanya kamu yang bisa bantu aku. Santai aja. Tahu gue itu siapa? Bahkan tanpa bantuan grup Hitam Naga. Aku tetap bisa urusin ini. Tunggu, aku mau telepon teman baikku dulu. Kian, tenang aja. Kalau tahu gue bilang bisa, ya pasti bisa. Dia bukan sampai kayak Ki Qinlong. Pasti masih perjaka. Nanti malam aku bakal tangkap kamu. Iya bro. Ya. So you reason you can't ITU. Surat rekomendasi, iya. Halo Kian, kamu di mana? Bisa ke sekolah nggak? Guru ada sesuatu buat kamu. Apaan sih? Aku lagi sibuk banget nih. Soal urusan kamu kuliah di luar negeri. Ada orang penting yang minta aku kasih langsung ke kamu. Pokoknya buruan ke sekolah. Oke, aku ngerti. Orang penting. Jangan-jangan tahu Ge? Iya, pasti dia. Tahu Ge? Makasih banget ya. Kamu keren banget. Gak nyangka satu telepon aja urusanku langsung beres. Apa-apaan ini? Urusanku beres padahal aku belum telepon. Hehe, tapi gak apa-apa juga sih. Kayaknya malam ini bakal ada menu spesial deh, HMPH. Long Chi. Ahu, lihat apa sih? Kok misterius banget? Kak Long, ini sudah siapkan kendaraan untukmu.
Gimana kalau Maybach edisi terbatas? Wah, terlalu mewah deh. Ah, menurutku mobil ini masih kurang level. Seperti kata pepatah, udah baik perlu pelana bagus. Kak Long, siapa dirimu? Kamu adalah Kak Long yang hebat. Kalau tidak puas, aku bisa pesan khusus satu lagi. Jangan repot-repot. Yang ini saja. Kian, makan sudah siap. Kian. Hari ini ulang tahunmu, ayah masakin yang enak. Iga asam manis. Ayo, Kamu makan sendiri saja. Aku janji teman keluar makan. Kasih uang. keluar makan. Kasih uang. Cuma segini uangnya. Mau mempermainkanku? Kamu tidak tahu hari ini ulang tahunku? Mau buat aku malu di depan teman-teman? Kian, gajiku bulan ini belum cair. Motor listrikku juga rusak, sisain 100.000. Buat benerin motor. Benerin apa? Orang gagal sepertimu pantas naik motor bagus? Jatuh mati saja. Kian. Kak Long, ya ambil yang ini. HMPH. Yau. Ayah, di luar hujan. Aku lupa bawa payung. Bisa tidak? Yau, jangan takut. Ayah segera jemput. Ahu, keluar sebentar. Oak, Xiao Li, enter Kak Long. Kak Long, di depan terlalu ramai, susah parkir. Kita carry pintu gerbang lane? Tidak usah. Parkir saja di tempat parkir. Nanti aku suruh orang jemput. Oak. Hah. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ayah, Hahaha. ayah. Aduh, Tangan ayah lebih hangat. ayah bawa kamu pulang. Yekin Long, kenapa kamu lagi? Kian tidak bisa melihat. Orang yang tidak berguna ini masih kuat. Mencari anak angkat, siapa tahu. Bahkan memberimu ibu tiri kecil. Apa yang kau bicarakan? Aku dan pamannya sekarang hanya hubungan ayah dan anak. Kau datang untuk apa? Aku datang untuk menjemput anakku pulang sekolah. Lagi pula, apa yang kulakukan ada hubungannya denganmu? Aku tahu, kau karena tadi berpura-pura jadi direktur grup naga hitam, takut ketahuan. Jadi bersembunyi di sini untuk menghindari masalah, ya? Yau, ayo pergi. Berhenti. Hari ini tidak ada yang boleh pergi sebelum jelas. Kau Kak Chan, APA sebenarnya yang kawan jengken? Jika kau tidak ada urusan, aku dan ayah akan pulang dulu. Apa yang kau katakan? Ayah, Lu Yao, kau benar-benar buta. Bagaimana bisa menganggap orang seperti ini sebagai ayah? Dia pantas kau ikuti? Yang kau dapat hanya penderitaan dan kesengsaraan. Memang benar, Jurong berkumpul dengan sesamanya. Yekilong adalah orang yang tidak berguna. Luyo ini juga tidak jauh lebih baik. Seorang kampungan dari desa, dua-duanya cocok. Kalian keterlaluan. Ayahku bukan orang yang tidak berguna. Diam. Kau berani memukulku untuk si manis ini? Diam. Mulut kotor, tidak tahu apa yang kau bicarakan. Memukulmu lagi kenapa? Lu Yao adalah anakku. Tidak berhak menghinanya. Kian, jangan gegabah, ayah. Tidak apa-apa. Yao, percayalah pada ayah. Ya, Kau tahu tidak betapa lemahnya kau? Sejak kecil. Berapa banyak teman sekelas yang mengejekku punya ayah yang tidak berguna. Jika bukan karena kau tidak berguna, jika bukan karena kau tidak berhasil, aku tidak akan sampai seperti sekarang. Kau membuatku malu. Ya Cinlong, cepat minta maaf pada Kian. Kau masih bilang, kau adalah direktur grup naga hitam. Lucu sekali. Kau tahu direktur grup naga hitam. Seperti apa keberadaannya? Itu adalah orang yang seluruh kota Hong Kong akan gempar jika dia menginjakan kaki. Kau? Seorang penjaga keamanan rendahan. Sudah lama ku bilang padamu. Aku adalah direktur grup naga hitam. Kau tahu tidak betapa lucunya kau saat mengatakan itu? Lihat dirimu yang tidak berharga ini. Jika kamu benar-benar direktur grup naga hitam, mana mungkin? Bahkan tidak punya pakaian yang layak dan kendaraan. Tidak tahu apa-apa. Yao, ayo kita pergi. Lihat payungnya, Maybach. Apa yang kamu bicarakan? Maybach bukan mobil?
Apa hubungannya dengan payung jelek ini? Bukan, Qian. Aku pernah melihatnya di TV. Payung di tangan Ye Qinlong ini adalah barang yang tidak dijual, hanya My Batch edisi terbatas global. Pabrik yang akan memberikan satu, ini bernilai 50 juta. Benar? Siapapun yang memiliki payung ini, pasti memiliki mobil mewah top My Batch. Tidak mungkin, Ye Qinlong. Mana mungkin bisa beli My Batch? Katakan, payung ini kamu curi dari mana? Kian, apa di matamu? Aku adalah orang yang suka mencuri. Jangan panggil aku seperti itu, aku jijik. Jika kamu bilang, payung ini bukan hasil curian, lalu bagaimana kamu menjelaskannya? Apa benar ini hadiah dari beli My Batch? Payung ini memang bukan milikku. Hah? Aku tahu pasti hasil curian. Ini diberikan orang lain, satu My Batch. Payung yang ada di mobilnya. Ye Qinlong, apa yang harus aku katakan padamu? Jika kamu bilang padaku, payung ini adalah tiruan, aku akan percaya. Tapi kamu bilang hadiah dari orang lain, bagaimana? Kamu pikir semua orang bodoh seperti Lu Yao? Kalian keterlaluan. Lu Yao, diam. Kamu masih belum mengerti? Ye Qinlong berusaha keras. Berpura-pura di depanku. Hanya untuk membuatku berubah pikiran, dan kamu hanyalah alat untuk membuatku marah. Tapi sayang, dia tidak sadar diri. Penampilanmu yang melarat ini, mana mungkin bisa beli My Batch? Jangan bilang My Batch. Ye Qinlong seumur hidup bisa dapat mobil tua. Hah, itu sudah rezeki nomplok. Haha, Kamu benar-benar pikir aku orang yang tidak berguna? Sampai-sampai harus menipu, mencuri, atau memungut barang seperti ini? kalau tidak, selain bisa berpura-pura dan bicara besar, apalagi yang bisa kamu lakukan? Menurutku, ibuku meninggalkanku. Karena bersama kamu, sampah seperti kamu. Jika bukan karena kamu yang tidak berguna, bagaimana mungkin aku tidak punya ibu? Kamu. Pukul sini. Lagi pula dari kecil aku tidak diajarin ibu. Ditambah punya ayah sampah seperti kamu, hidup seperti ini. Buat apa aku hidup? Lebih baik kamu bunuh aku sekarang. Sayang, harus jaga baik-baik putri kita. Istriku. Maafkan aku sayang, aku gagal jaga Kian. Terlalu memanjakannya sampai dia jadi seperti ini. Tapi tenang, kesalahanku pasti akan kubetulkan. Kamu ngapain lihat aku kayak gitu? Aku ingatkannya, berani sentuh aku sedikit saja. Aku langsung lapor polisi biar kamu masuk penjara. Tapi orang yang tidak punya kemampuan, justru suka melampiaskan emosi ke anaknya sendiri. Ye Qinlong, malu-maluin deh. Kemampuanku tidak perlu dinilai oleh kalian. Sampah tetap sampah. Tadi kan bilang mau pukul aku? Begitu aku bilang mau lapor polisi, langsung takut. Apa kamu takut ditangkap atau takut memukulku sampai luka? Jadi nanti tidak ada yang merawatmu sampai tua? Kak Qian, jangan-jangan payung ini beneran punya ayah? Kamu pikir semua orang bodoh seperti kamu? Apa kata dia langsung percaya? Mana mungkin? Lu Yao, berani lagi kamu bela dia. Aku robek mulutmu. Dan ingat baik-baik. Jangan percaya dia, orang seperti dia tidak layak dipercaya. Dia penipu tulen. Bukannya kamu bilang, payungmu bawaan mobil? Baiklah. Bawa mobilmu ke sini biar aku lihat. Kian, jangan susahkan dia. Dia memang suka mengada-ada, kalau benar bisa bawa mobil ke sini. Aku mau sujud minta maaf juga tidak apa. Baik, ini katamu ya. Xiaoli, bawa mobil ke sini. Tak kira selain jago ngibul, aktingmu juga bagus. Sayang jadi satpam, haha. Ayah, Tenang, percayalah pada ayah. Kian lihat, benar mebasi. Mobilku datang. Maybach. Itu mobil mewah edisi terbatas global, harganya 50 juta. Ayah, kamu benar punya My Batch? Ye Qinlong, ini bagaimana? Beri aku penjelasan. Mobil ini kamu pinjam dari siapa? Kian, aku menyekolahkanmu setinggi ini. Pengetahuanmu cuma segini? Mobil mewah kelas atas seperti ini bisa dipinjam sembarangan? Mundur selangkah, bahkan kalau bisa dipinjam, menurutmu di sekitarku. Ada berapa teman yang mampu beli mobil mewah seperti ini? Sudah kubilang dari dulu, tapi kamu tidak percaya. Yao,
Ayo pergi. Tunggu sebentar. Itu. Bisa tunggu aku sebentar? Aku ada urusan di sini. Sebentar lagi balik. HMPH. Ye Kian. Dulu, kamu tidak pernah mau kuantar jemput sekolah. Takut aku mempermalukanmu. Kenapa sekarang tidak merasa malu? Apa hanya orang kaya yang bisa jadi ayahmu? Ya Qinlong, lupakan apakah mobil ini milikmu, bahkan jika mobil ini milikmu, masih tidak mengizinkan anakmu naik mobilmu sendiri. HMPH, pantaskah kamu jadi ayah? Aku tidak pantas. HMPH. HMPH. Akhirnya aku mengerti, hampir tertipu. Tak kusangka kau berusaha keras sekali agar aku berubah pikiran. Kak Chanchan, maksudmu APA? Maksud apa? Kamu belum sadar? Dia cuma satpam, gaji sebulan 4.000 yuan. Berhak apa nyetir Maybach? TAPI. Tidak ada tapi. Mobilnya jelas sewaan. Sewa. Benar, sejak aku putus hubungan dengannya. Dia selalu merasa malu, tapi dia tidak bisa mengubah sifat aslinya yang pengecut. Jadi dia cuma bisa pakai cara-cara kotor seperti ini. Pertama pura-pura mengangkatmu jadi anak angkat, mau buat aku cemburu. Lalu datang ke sekolahku sampai aku dipecat. Mau buat aku jalan buntu, memaksaku pulang. Baru saja menyelidiki keberadaanku, mengikutiku sampai ke grup Heilong. Bukankah ini sudah menjelaskan semuanya? Ayah. Lui Yao. Aku tidak tahu janji apa yang Ye Qinlong berikan padamu. Tapi kamu harus tahu, mulut pria itu penuh tipu daya. Di depan mengangkatmu jadi anak angkat, tapi di belakang apa pikirannya? Hanya Tuhan yang tahu. Tadi kenapa dia tidak menyetir mobilnya masuk sendiri? HMPH, jelas takut jika penyok atau rusak harus ganti rugi. Bukan, tadi karena terlalu banyak orang susah parkir, jadi. Jangan bela dia. Nyetir mobil mewah seperti ini. Orang kaya mana peduli sama biaya parkir receh begini? Enggak. Mobil mewah 50 juta ini. Sewa sehari plus deposit, minimal ratusan ribu lah. Ayah, mana mungkin keluarin ratusan ribu cuma buat sewa mobil? Masa nggak mungkin? Dasar orang hina kayak dia, sok gaya tapi egois. Apa sih yang nggak bakal dia lakukan? Ye Qinlong, dulu waktu kasih aku uang jajan, selalu receh-receh dikasihnya. Totalnya cuma 100-200. Kukira kamu pelit, ternyata bukan pelit. Cuma pelit ke aku aja. Sewa mobil mewah ratusan ribu. Kamu tega banget sih. Ye Qinlong, aku nggak nyangka kamu bisa berubah jadi orang yang sok kaya begini. Kamu pikir sewa mobil mewah ratusan ribu bisa bikin aku berubah pikiran? Ih jijik. Di mataku, kamu tetaplah sampah. Tai kucing yang nggak bisa dibawa kemana-mana. Bicara dong. Kok bisa ada uang buat sewa mobil mewah, tapi nggak ada buat biayain aku sekolah di luar negeri? Ya udah terserah kamu bilang ini mobil sewaan. Ayo pergi. Kau, Shen, jangan halangi aku. Aku mau bersihin ini sama dia. Kian, ini masih di sekolah. Kalau sampai ketahuan orang, urusan sekolah luar negeri bisa batal lagi. Nanti masih banyak kesempatan buat bikin dia susah. Ayah, beneran nih mobilnya punya kamu? Masa kamu juga nggak percaya sama ayah? Masa nggak percaya? Cuma aku nggak nyangka. Nggak nyangka ayah ternyata kaya ya? Ayah, Yau, harta ayah nanti. Pasti ada bagian buat kamu. makasih ayah, tapi aku udah senang. Cuma bisa diantar sekolah aja. Uangnya harusnya buat kakak Kian. Tuannya. What Tuanyi, kebetulan ketemu Anda di sini. Kebetulan saya mau minta tanda tangan untuk 2 surat aplikasi sekolah luar negeri ini. Terima kasih. Sekolah luar negeri? Iya Yau, kamu belum tahu ya? Tuannya sudah daftarin kamu ke universitas terbaik di luar negeri. Lulus nanti langsung bisa berangkat. Tapi ayah, aku nggak mau jauh dari kamu. Bodohnya kamu. Kalau kamu tidak kuliah di luar negeri, aku masih berharap kamu pulang. Bantu ayah mengurus perusahaan. Kenapa kamu punya uang untuk sewa mobil mewah, tapi tidak punya uang untuk biaya kuliah di luar negeri? Yang kamu butuhkan sekarang bukan uang, tapi pendidikan yang baik. Oh, Tuannya, hari ini, aku sengaja memanggil Kian ke sekolah. Seharusnya dia sekarang ada di kantorku. Bagaimana kalau Bapak ikut aku ke atas untuk melihatnya? Iya. Lagi pula, masalah antara ayah dan anak perempuan harus diselesaikan dengan komunikasi.
Sudah tidak perlu, kami sudah bertemu. Guru Li, tolong bawa ini kembali. Berikan kepada Ye Qianqian. Beritahu dia bahwa aku tidak akan menemuinya sampai dia kembali dari kuliah di luar negeri. Suruh dia berhati-hati. Selamat tinggal, Tuan Ye. Terima kasih sudah bekerja keras. Selamat kepada Qianqian yang berhasil mendapatkan kesempatan kuliah di luar negeri. Itu juga dengan sponsor penuh dari sekolah. Selamat. Semua ini berhasil berkat Kakak Tau. Mari kita bersulang untuk Kakak Tau. Bersulang untuk Kakak Tau. Seperti biasa, di Hai Cheng. Tidak ada yang tidak bisa aku selesaikan. Wu Tao. Hari ini minum sepuasnya, aku yang bayar. Kakak Tau memang dermawan. Minum saja tidak seru, main game yuk, yang kalah minum. Ayo, kita main game. Kita main apa? Kebenaran atau tantangan, ya? Peraturan permainan kali ini adalah bandingkan nilai kartu. Siapa yang kartunya paling kecil harus memilih kebenaran atau tantangan. Tunjukkan kartunya. Tantangan. Katakan. Begini saja, Qianqian. Kamu telepon Ye Qinlong. Suruh dia datang dalam waktu setengah jam. Kita sedang asyik minum. Ngapain telepon dia? Siap. Tidak boleh, kamu pikir kenapa kamu mau kuliah di luar negeri? Bukankah untuk membuktikan bahwa tanpa beban darinya, kamu akan semakin baik? Lagi pula dia hari ini memukul Kakak Tau. Secara emosi maupun logika, dia harus datang untuk memberi hormat kepada Kakak Tau. Dan minta maaf, betul-betul. Qianqian, jangan kamu tidak berani? Mana mungkin tidak berani. Aku hanya merasa. Memikirkan wajahnya yang menjijikan saja sudah membuatku mual. Kalau kalian ingin menjadikannya bahan tertawaan, aku akan telepon dia untuk datang. Ye Qinlong, aku di Bar Leshan. Kamu harus datang dalam waktu 10 menit, atau tanggung sendiri akibatnya. Bar Leshan, sudah larut malam, kamu ngapain di sana? Aku minum-minum merayakan kesuksesan sama Kak Tau. Kamu belum tahu ya? Aku sebentar lagi mau ke luar negeri. Ini mungkin terakhir kali kamu lihat aku. Datang atau tidak, terserah kamu. Kak Long kenapa? Di perusahaan kita ada yang namanya Wu Tao, kamu tahu? Agak ingat, kayaknya orang kecil di divisi PR. Katanya kerjanya nggak ada batasannya, nggak disukai orang. Bajingan ini, kemarin sudah aku kasih ampun, masih berani cari mati. Ayo ikut aku ke Bar Leshan. Gimana Qianqian? Dia setuju? Tentu setuju. Dia berani nolak? Ayahmu si pecundang, meskipun miskin, tapi masih cukup peduli sama kamu. Peduli apaan? Dia cuma tahu aku mau kuliah ke luar negeri. Merasa dia bakal sukses. Mau membaikkan hubungan sama aku sekarang. Biar nanti bisa numpang hidup. Aku tahu banget dia. Udah, nggak usah bahas dia. Ayo minum, ayo habiskan. Anak buah di bawah sudah siap? Sudah siap. Tinggal bos, begitu si Ye Qinlong yang kamu bilang datang. Anak buah langsung serbu dan babat dia. Ye Qinlong, kamu satpam kampung berani mukul aku? Kalau nggak wajar, aku bukan orang grup Hei Long. Hah? Berhenti. Siapa namamu? Nama Kak Long berani kamu tanya? Kak Long yang mana? Ye Qinlong. Bagus. Nungguin kamu. Anak buah. Je booking Jia. Kak Long hari-hari. Bilang, siapa yang suruh kamu datang? Adalah Kak Wu Tao. Dia bilang ada yang nyinggung dia. Suruh kami menghabisi orang itu. Wu Tao, Kak Long jangan marah. Aku sekarang pinuja. anakku sendiri aku yang urus. Jaga pintu buat aku. Tanpa perintahku, siapapun gak boleh masuk. Mengerti. Ye Qianqian, kamu ngapain? Ye Qinlong, nggak ada yang ngajarin kamu. Sebelum masuk harus ketuk pintu dulu. Aku tadi mabuk. Rebahan di pangkuan Kak Tau kenapa? Oke, aku gak ada masalah. Kamu bilang apa? Aku gak ada waktu urusin kamu. Aku datang cari dia. Kamu masuk gimana? Anak buahku mana? Anak buah sampah yang kamu bilang? Udah aku habisin dari tadi.
Jangan buru-buru, berikutnya giliranmu. Minggir. Ye Qinglong, hanya karena aku baru saja berbaring di atasnya, kamu mau memukul orang? Bisakah kamu sedikit lebih masuk akal? Ini bukan urusanmu. Minggir. Ye Qinglong, Qian sudah dewasa. Apa salahnya dekat dengan pria? Kontrol dirimu yang aneh itu. Lebih terbuka sedikit, lagi pula. Hari ini Kakao banyak membantu Qian. Membantu? Bantuan apa? Kamu belum tahu ya? Aku akan kuliah di luar negeri. Hal yang tidak bisa kamu lakukan, Kakao bisa selesaikan dengan satu telepon. Dia tidak hanya mendapatkan surat rekomendasi tulisan tangan dari kepala sekolah, tapi sekolah juga setuju untuk menanggung biaya kuliah dan asrama. Dibandingkan dengan Kakao, tidakkah kamu merasa malu? Apa? Surat ini dia yang memberimu? Tentu saja. Kalau bukan dia, apa kamu? Kurang waspada, tidak menyangka dia bisa bertarung sehebat ini. Lebih baik tidak melawan saat ini, tenangkan dia dulu. Sudah. Kita semua sedikit mabuk, bicara tanpa kendali. Kita bisa dibilang berteman karena bertengkar. Kakao, kamu tidak apa-apa? Siapa kamu sampai bisa minum bersamaku? Kalau bukan karena anakku di sini, aku sudah menginjakmu. Ye Qinglong, selain bisa memukul orang, kamu bisa apa? Kakao memberimu muka. Adalah keberuntunganmu selama beberapa kehidupan. Kalau bukan karena aku, orang kelas bawah sepertimu tidak akan pernah bertemu orang besar seperti Kakao seumur hidupmu. Orang besar di matamu, ketua kelompok dasar Black Dragon Society, adalah orang besar? Pandanganmu terlalu sempit. Kakao, bukannya kamu bilang kamu manajer Black Dragon Society? Memiliki ratusan anak buah. Bagaimana dia bisa tahu latar belakangku? Jangan-jangan dia juga dari Black Dragon Group. Meskipun Kakao hanya ketua kelompok di Black Dragon Group, itu masih lebih baik daripada kamu yang cuma satpam. Berdasarkan apa kamu bisa mengatur-atur dia? Benar, Ye Qinglong. Kamu tidak lihat diri sendiri di cermin? Siapa kamu? Lihat ini. Ini surat rekomendasi dari Kakao. Dengan ini, aku bisa kuliah di luar negeri. Saat aku pulang, aku bisa sukses. Tidak seperti kamu yang hanya jadi satpam menyedihkan seumur hidup. Terbuang di Haicheng sebagai satpam. Tak kusangka, aku bersusah payah mengirimmu belajar ke luar negeri. Awalnya ingin kau berubah baik di luar negeri, HMPH. Tapi yang kau pikirkan cuma ini. Bersusah payah? Payah apanya? Barang ini aku yang menyuruh orang memberikannya padamu. Apa? Ye Qian, kau tidak berpikir jernih. Sekolah yang kau masuki adalah yang terbaik di Haicheng. Selain aku, siapa lagi yang bisa membuat kepala sekolah menulis surat rekomendasi untukmu? Bahkan membebaskan semua biaya sekolahmu. Ye Qinglong bilang selain dia, siapa lagi yang bisa? Siapa yang punya kemampuan seperti itu? Menurutku, selain dia, semua orang punya kemampuan seperti itu. Ini kan cuma hal kecil, tidak perlu berlebihan. Duduklah, semua duduk. Kakak tahu, kau terlalu baik hati. Sampai sampah masyarakat seperti ini bisa menginjak-injakmu. Kalau memang kau yang lakukan, aku juga berterima kasih. Tidak seperti orang yang suka membanggakan diri. Kau benar-benar penyelamatku. Aku beri kesempatan terakhir. Undangan ini, apakah kau yang menyuruh orang mengurusnya? Aku. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab, atau tidak ada kesempatan lagi. Ye Qinglong, apa gunanya menanyakan ini? Kalau bukan dia, siapa lagi? Sudah sekali mempermalukan diri, jangan lagi. Kalau tidak ada harapan lagi untuk mendekati putrinya. Ya, aku yang menyuruh orang mengurusnya. Ada masalah? Sekarang puas? Cepat minta maaf pada kakak kau. Minta maaf padanya? Apa kau tidak mau membuka surat ini? Lihat baik-baik, siapa nama yang tertulis di sini. Apa maksudmu? Buka saja, nanti kau tahu. Ini tidak mungkin. Apa kau salah ambil? Bagaimana? Sekarang percaya? Apa kau menjual rumah untuk menyuap kepala sekolah? Kau rela melakukan segalanya untuk membuatku kembali. Apa kau pikir aku akan tersentuh? Atau aku akan memandangmu lebih tinggi? Ye Qinglong, kau benar-benar licik. Untuk membuat Qian kembali, kau sampai menjual rumah, itu punyamu? Itu milik Qian. Kaget sekali, kukira kau punya kekuasaan dan koneksi hebat. Bisa membuat kepala sekolah terbaik Haicheng menulis surat rekomendasi. Ternyata menghabiskan semua tabungan. Ye Qinglong, aku akui kamu sudah berkorban banyak untukku. Bahkan aku sedikit tersentuh. Tapi semua ini tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu adalah pecundang. Sekarang aku hanya perlu kuliah di luar negeri, kamu sudah mau bangkrut. Lalu kehidupan masa depanku, dengan apa kamu bisa menjaminnya? Qian benar. Meskipun Ye Qinglong punya sedikit kasih sayang ayah, tapi kasih sayang ini terlalu murah, gampang banget bangkrut. Keluarga seperti ini, meskipun Qian pergi ke luar negeri, tetap tidak akan bisa angkat kepala. Ye Qinglong, meskipun kamu berkorban lebih banyak untukku, tidak akan mengubah sifat aslimu yang pecundang.
Aku lebih baik kerja sendiri cari uang untuk kuliah di luar negeri daripada menerima sedekahmu yang mengorbankan segalanya. Sedekah untuk Ye Qian. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Kenapa jadi marah karena aku menyentuh titik lemahmu? Aku heran kok bisa datang secepat ini, ternyata jual rumah. Mungkin tadi lagi ngumpulin sampah di sekitar sini, HMPH. Hahaha. Kepala sekolah itu. Seharusnya bukan hanya uang saja kan? Apa kamu sampai berlutut memohon padanya? Kok memalukan banget? Ye Qinlong, kamu sudah sampai di titik ini. Masih bisa sok jago apa? Begini saja. Kamu berlutut minta maaf, panggil aku kakek. Aku akan carikan kamu kerjaan satpam di grup Heilong. Gajinya minimal 8.000 sebulan. Lagi pula, berlutut pada siapapun sama saja. Berani cari mati. Ye Qinlong, berani sentuh tahu sedikit saja. Aku akan laporkan polisi supaya kamu masuk penjara. Ye Qinlong, kamu memang tukang kekerasan. Orang sepertimu hanya pantas jadi sampah seumur hidup. Ahu. Huji. Longgo, kamu longgo? Longgo aku salah. Aku dengar semua yang kamu bilang di depan pintu tadi. Kamu berani ya, mau Longgo berlutut padamu? Tidak, bukan begitu. Aduh, Hugo, aku benar-benar tidak tahu dia Longga. Kasih ampun nyawaku. Kamu siapa? Kenapa pukul tahu ge? Ah. Aku mau bantu kamu. Kenapa pukul aku? Tahu dia siapa? Dia adalah wakil pemimpin grup Heilong. Hugo, bahkan jika menginjakku sampai mati pun aku rela. Wakil pemimpin grup Heilong. Dan tadi dia memanggilnya Longge? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Direktur Longga. Ini tidak mungkin. Ayahku. Benar-benar direktur grup Hitam Naga. Director Long, aku salah, aku buta. Aku buta tidak mengenal Gunung Tai, aku benar-benar tidak tahu itu kamu. Aku sama sekali tidak akan menyinggungmu, Long, beri aku satu kesempatan. Aku akan jadi budakmu, kasihani aku. Direktur Ye, aku salah, maafkan aku. Aku benar-benar tahu salah, aku seharusnya tidak menertawakanmu. Maafkan aku, Direktur Ye, aku benar-benar tahu salah. Pergi kau. Denga tidak perjala. Ayah. Kamu adalah direktur grup Hitam Naga. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku sudah bilang berkali-kali, tapi kamu pernah percaya padaku. Tapi, kenapa kamu direktur grup Hitam Naga? Tapi kenapa kamu berpura-pura jadi satpam? Kenapa? Membuatku hidup seperti itu. Lingkungan seperti itu, bagaimana selama 20 tahun ini? Apa aku pernah setengah kali mengecewakanmu, membelikanmu makan dan pakaian? Semua yang terbaik, tapi kamu bagaimana memperlakukan aku? Sejak kamu dewasa, ini pertama kalinya kamu memanggilku ayah. Ayah, aku salah. Aku seharusnya tidak merendahkanmu. Kamu adalah orang yang paling menyayangiku di dunia ini. Aku janji aku akan jadi anak yang baik, hanya jadi anakmu yang baik. Baiklah, semua salahku, aku pantas mati. Aku tidak berbakti, padahal aku punya ayah terbaik di dunia. Tapi aku tidak tahu menghargai, bahkan menyakitimu berkali-kali. Long, bagaimana kalau kita lupakan saja? Biarkan dia berlutut. Sebenarnya selama ini aku terus merenung. Apa yang salah kulakukan? Kenapa? Membuat anak perempuanku yang dulunya penurut dan baik, sekarang saling benci denganku. Memanggilku sampah, pengecut. Tidak ayah, kamu tidak salah, semua salahku. Aku akhirnya juga mengerti. Karena kemanjaan dan toleransiku padamu, membuatmu seenaknya. Membuatmu lupa aku adalah ayahmu. Semua salahku. Bangunlah. Ayah, kamu memaafkanku. Ayah. Mulai sekarang, aku tidak akan mengurusmu lagi. Surat rekomendasi ini adalah hadiah terakhirku untukmu. Ketika kamu sudah belajar mandiri, belajar menjadi orang, baru kembali mencariku. Selama kamu di luar negeri, aku tidak akan membantumu. Jika kamu masih belum bisa menjadi orang, masih tidak menyesal, aku akan memberikan semuanya pada Lu Yao. Lu Yao. Ya. Aku harap kamu bisa introspeksi diri. Ayah. Kian-kian, pelan-pelan tumbuh dewasa ya.